Wes. Rahayu, rahayu, rahayu. Rahayu, Kang Mas. Rahayu. Pemirsa Cahaya Batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara. Kali ini kita kebetulan kehadiran tamu luar biasa. Beliau adalah Ki Hadi Prajoko, jauh-jauh dari Malang. Dan kita hari ini memang khusus akan membahas bagaimana leluhur mengajarkan kita kepada sesuatu nilai yang sangat tinggi, memahami nilai-nilai filsafat, pengetahuan, teknologi, peradaban zaman yang hingga kali ini masih banyak tafsir yang berbeda tentang semua artefak cagar budaya, pengetahuan, teknologi, sampai kepada aksara-aksara yang ada di Nusantara. Ki Hadi Prajoko kali ini ingin saya mengulik tentang bagaimana hal yang paling prinsip tapi tidak pernah dibahas oleh banyak orang tentang kapitayan. Kang Mas, saya kepingin mendengarkan apa sebenarnya kapitayan, apa yang diajarkan, dari mana kalimat itu, dan seperti apa kita hari ini untuk memahami tersebut. Monggo. Kula nuwun rahayu. Rahayu. Nyuwun gunge Pak Ngas sami mbok menawi kawula sampun dangu mboten siaran-siaran makaten. Nyuwun ngapunten ingkang agung para pamirsa yang kula hormati, menawi ingkang dipun sanjangaken Mas Ki Taufik Ki Monyong bahwa kapitayan itu sesuatu yang sudah 500 tahun itu ditunggu. Dalam dawuh-dawuh para leluhur, para danyang bumi Nuswantara ingkang sampai sekarang itu masih menjadi semacam dinamika, bahkan menjadi berbagai macam, katakan itu interpretasi. Di dalam dawuhipun ingkang sabda palon, setelah 500 tahun itu akan muncul kembali yang namanya kapitayan, gomo budi kaweruh urip kang sejati. Jadi saya berbicara dalam konteks di sini sebenarnya berbicara dalam konteks khususnya di tanah Jawa. Saya berbicara tentang Jawa Rumiyin. Barangkali ada yang kurang atau ada yang perlu ditambahi, sumonggo. Yang penting bahwa garis besarnya gomo budi kawruh urip kang sejati itu harus utuh kata-katanya. Dalam peradaban Jawa, saya contohkan saja, misalnya ada negara Pasai. Pasai itu mengenal masa-masa periodisasi pada saat Hindu itu menjadi satu keyakinan masyarakat Pasai atau Kutai. Kemudian setelah itu dalam perkembangannya Pasai menjadi Islam, Kutai juga menjadi Islam. Tapi jauh sebelum Kutai maupun Pasai itu ada Islam, itu masyarakat Pasai, kerajaan Pasai itu mengenal dirinya sebagai belief kapitayan atau kepercayaan agama leluhur, jauh sebelum ada para tamu memberikan ruang-ruang pemikiran baru tentang satu keyakinan. Hal inilah yang menjadi lama masyarakat menunggu apakah yang akan hadir di dalam peradaban baru. Makanya banyak para sesepuh itu bertapa di satu tempat namanya Umbul Jambi di Alas Ketonggo sana. Umbul itu akan ada kata
kata artinya itu akan muncul zaman baru atau yang sekarang diistilahkan new era. New era. Iya kan? New era itu setelah Covid ini pemerintah kok ngadakan new era. Padahal jauh sebelumnya saya dengan para sesepuh itu meditasi dari di alas Ketonggo, kemudian kita meditasi kembali di Umbul Jambe. Mungkin mereka para spiritualis yang pernah melakukan perjalanan-perjalanan secara spiritualis akan menemukan itu. Kembali saya sampaikan bahwa kapitayan bukanlah satu bentuk keyakinan yang dipahami sebagai keyakinan paranormal. Makanya saya mestinya ini pakai uniform adat, tapi saya ingin menampilkan bahwa Jawa itu bukan sesuatu yang angker, tapi Jawa itu sesuatu yang sangat ilmiah. Sehingga kapitayan ini pun mengandung nilai-nilai sesuatu yang ilmiah, sebagaimana yang didhawuhkan oleh Sabto Palon Noyo Genggong. Sabto Palon Noyo Genggong ini menggambarkan, ada yang menggambarkan satu bentuk sosok, tetapi banyak yang tidak bisa mampu atau belum menguraikan bahwa Sabto Palon itu sinamun ing pasudono. Jadi ajaran-ajaran kapitayan khususnya di Jawa, Sunda maupun di wilayah lain itu sinamun ing pasudono. Jadi orang Jawa itu mengajarkan nilai-nilai budi pekerti itu dalam bentuk perumpamaan. Misalnya kita buat sesaji, membentuk satu perkumpulan. Salah satu sesepuh ngomong, "Pak Adi, tolong diparingi buah sukun." Lho Mbah, kok buah sukun? Kok mboten buah sing legi mawon, misalnya nanas misalnya. Oh, menawi nanas itu lambangnya tiang geragas. Lah sukun supaya guyub rukun. Nah, ini menggambarkan sinamun ing pasudono. Jadi mengajarkan nilai-nilai kebaikan dengan simbol-simbol yang itu banyak makna. Seperti orang mengatakan Sabto Palon itu dalam bentuk Dewa Ismoyo, mungkin Dewa Semar dan lain sebagainya. Tapi kalau dipahami secara intelektual, masyarakat ini perlu untuk mendapatkan penjelasan yang lebih ilmiah. Sabdo itu dawuh, atau bahasa kerennya itu firman. Atau bahasa yang lebih sakral mengatakan wahyu. Palon itu kan dasar, landasan, fondamen. Jadi yang dimaksud oleh orang Jawa itu, kalau ada firman atau wahyu itu bukan sesuatu yang di luar nalar, harus bersumberkan pada nilai-nilai yang disebut nalar. Jadi ono fondasinya. Gak syukur nyabdo, gak syukur firman terus sulit diterjemahkan atau menjadi semacam sesuatu yang angker atau mungkin gaib. Tidak. Orang Jawa sudah bisa menjelaskan bahwa nilai-nilai sinamun ing pasudono itu bisa diterjemahkan secara ilmiah. Jadi kalau kita ada wahyu, misalnya dia mari bertapa ini Mas Monyong, ada teman, Pak saya mari bertapa samadhi istilahnya di gua ini selama 30 hari atau 40 hari, keluar pesannya saya disuruh oleh Tuhan, ada wahyu, ada firman, saya disuruh kawin lagi, itu nggak bener kan gitu. Ciptaan dewe. Ya ini halusinasi. Jadi nilai-nilai tata krama itu menjadi dasar utama dan itulah yang dinamakan budi pekerti. Mereka yang sudah mendapatkan dawuh atau sabdo dari Yang Maha Kuasa, maka itu menyangkut nilai yang sangat logis, punya fondasi. Apa yang disampaikan itu punya nilai-nilai kandungan yang ilmiah, gak ngawur. Selama ini Sabto Palon itu namanya orang, gambarnya seperti lah orang itu kan Semar, misalnya gambar Semar. Dikira Semar itu orang, bukan. Semar itu sastra sandi, tulisan. Mulai ujung rambutnya sampai ujung tangannya ini punya makna. Itu nanti mungkin akan Mas Monyong ini akan menerangkan kalau nanti ada waktu apa artinya Semar. Semar ini punya manuskrip, bisa dijabarkan. Bukan
Bukan sekedar gambarnya orang rupanya jelek sekali, tidak. Itu bukan orang, tapi itu sastra sandi. Sastra sandi. Jadi penuh banyak makna yang perlu dijelaskan kepada kaum muda. Nah, inilah yang kita kadang-kadang para sesepuh itu jarang menyampaikan ini, karena situasi dan kondisi masyarakat yang secara mindset ini sudah berubah. Mungkin berubahnya 300 derajat, yang bukan 360 ya. Kita ini hanya sisa 360 derajat saja, tapi 360. Makanya saya menyampaikan bahwa saya gambarkan Kapitayan itu mengandung nilai-nilai ajaran yang biasa disebut kitab tulis nanti nulis, kitab tulis tanpa papan, gumantung saka candelane jagat raya, kan begitu. Pelenge hatimu adanya gitu. Makanya itu sabdo palon. Noyo genggong noyo iku rasa sir genggongnya gumantung saka candelan jagat. Jadi Tuhan itu akan memberikan firman-Nya. Itu bukan sesuatu yang tidak bisa diterjemahkan di dalam tataran budi pekerti dan tata krama. Inilah yang disebut dasar-dasar Kapitayan, di mana Tuhan itu hanya satu. Ada yang mengatakan Tuhan Esa dan lain sebagainya. Ini akan muncul dalam generasi yang akan datang yang disebut Gomo Budi Kawruh Urip Kang Sejati. Bukan Gomo Buddha loh. Iya. Gomo Budi Kawruh Urip Kang Sejati. Ini yang muncul itu di situ. Hanya kalau nanti di masyarakat Dayak, masyarakat Batak itu bentuknya berbeda, tapi maksudnya sama. Nah, kembali kepada kata semar. Semar itu sejatine ono mung samar, kan gitu istilahnya. Ada yang menafsirkan begitu. Iya. Ya kan itu. Itu sementara Mas Monyong, nanti kita dialog lagi. Pemirsa Cahaya Batin menarik. Semar sendiri di dalam pengejawantahan, di dalam tafsir secara spiritual memang tidak semata-mata dipandang sebagai bentuk visual. Ada Semar tadi adalah sastra sandi, sejatine ono tapi samar. Itu ya, itu bisa dikembalikan kepada dalam diri kita sendiri, bisa juga dikembalikan kepada fakta-fakta yang ada di luar kita. Tadi disampaikan bahwa nanti lahirnya kembali Sabdo Palon dari 1478, tepatnya kalau dalam bahasa sejarah, bahwa 500 tahun itu adalah sudah saatnya sebenarnya tahun ini 2021 kalau dihitung dari angka menurut tulisannya pada waktu Majapahit dan ada sebuah pergolakan situasi politik pada waktu itu, maka yang sebenarnya sudah 543 tahun. Dan memang kita meyakini bahwa agama Budi yang disampaikan oleh Ki Hadi Prasjoko itu memang saat ini sudah muncul lagi kesadaran-kesadaran dari masyarakat ketika dunia ditempa sebuah hal-hal yang sebenarnya akan kembali ke timur ya, ke tempat kita itu sendiri. Fajar, munculnya sang fajar. Ada sesuatu yang masih belum tadi, bahwa Kapitayan ini mungkin perlu untuk dijabarkan secara milenial atau secara etimologis. Bahwa Kapitayan ini penyebutan kepada apa? Sebelum nanti kita jelaskan bahwa nanti akan agama Budi Kawruh Urip Kang Sejati itu adalah nilai yang terkandung di dalamnya. Nah, mungkin banyak orang menganggap Kapitayan sudah dibelokkan oleh orang-orang Belanda menjadi animis dan dinamis. Memang Kapitayan sangat dinamis ketika memang Kawruh Urip Kang Sejati ini dinamis karena ada sebuah penghormatan terhadap manusia, penghormatan kepada nilai-nilai kebaikan Jawa, nilai-nilai hidup yang tidak semata-mata orang-orang itu sekarang bersilang sengkarut menyatakan dirinya paling benar tapi tidak memahami nilai-nilai welas asih, budi luhur atau luhur budi lan wicaksono itu sendiri seperti apa sebenarnya. Nah,
Nah, ini saya kepingin tahu tentang pemaknaan secara etimologis yang sudah dibengkokkan sedemikian rupa menjadi 300 derajat oleh orang-orang ekspan ya, atau menjajah. Belanda sendiri membuat sejarah kita dihilangkan hubungan kita dengan sejarah leluhur. Monggo Ki. Jadi kapitayan itu adalah kapi itu proses penyembahan, proses penyembahan yang utama. Tayan itu toyo itu artinya hampa, kosong. Hampa. Makanya digambarkan oleh masyarakat adat dan tradisi itu dikatakan bahwa Gusti iku tan kena kinaya ngopo. Terus cedak tanpa senggolan adoh tanpa winangenan. Nek lembut tan kena jinumput, nek babar ngeboi jagat. Jadi hampa itu tidak berisi, tapi itu ada isi. Lah inilah yang disebut toyo. Toyo itu hampa, bahasa kawinya begitu. Suwung atau awang uwung. Ya. Jadi awang uwung juga bisa bermakna sesuatu yang absolut. Pangeran sing gawe urip. Jadi dia punya absolut. Makanya digambarkan, saya baca kemarin itu di dalam Mas Monyong menyampaikan aksara itu, di dalam aksara itu kan hana caraka, ono coroko, doto suwolo, doto itu datan itu tidak, suwolo itu berdaya, bahwa kita ini tidak berdaya, yang berdaya itu hanya suwung tadi. Iya. Kekuatan toyo itu. Iya. Ya taya itu. Makanya namanya kapitayan. Kita menyembah sesuatu yang hampa, di mana itu kosong, di mana kosong itu punya absolutitas. Iya. Makanya orang Jawa biasanya kalau manembah itu nun ngapunten, barangkali saya kurang bisa ditambahi kembali lagi. Dia pada saat melakukan olah kanuragan itu napas itu untuk menghantam suatu gunung dulu ya. Banyak sesepuh kita yang punya kasantikan, dia menghirup napas, kemudian napasnya itu ditahan angin yang masuk, setelah itu dihantamkan pada gunung-gunung hancur. Tapi pada saat manembah tidak begitu, kebalikan, dia menghirup napas panjang, kemudian pelan-pelan dia keluarkan sampai kosong. Setelah kosong, seluruh kosong, nah, ini hampa, baru dia menghadap yang Maha Kuasa, berserah diri. Jadi kosong, isi ini kosong. Jangankan berat, kalau ingin ketemu yang toyo, Tuhan yang Maha Kuasa, pikiran kita, hati kita, kata salah satu sepuh, awakmu sembahyang ora tahu ketemu Tuhan, untuk opo? Nah, pada saat itu akhirnya saya, bagaimana ketemu Tuhan? Kau naik ketemu Tuhan kudu gak oleh kroso sakti. Kau naik ketemu Tuhan gak oleh kon kroso pinter. Kau naik ketemu Tuhan gak oleh kon kroso dikdaya, kaya, sugih, duwe kuasa. Kon kudu kroso bodoh ora elai-elo. Bahkan kamu sebelum kamu itu kosong, bahkan pikiranmu maupun hatimu, iku nek sik ana bleduk kon ora iso ketemu Tuhan. Inilah sebenarnya yang dimaksud kapitayan, menyembah kepada yang kosong, hampa, tapi punya kekuatan. Lah inilah yang digambarkan, sejatine ono mung samar, Tuhan iku ono tapi mung samar, bahasa Arabe miltah. Kan itu kapitayan. Luar biasa. Ya, baik pemirsa Cahaya Batin, bagaimana kapitayan dalam tulisannya hanya dalam satu frase, tapi arti yang muncul adalah bagaimana kita menembah kepada Sang Hyang Toyo. Bahwa di dalam penjelasan kita sudah dihilangkan betul ikatan-ikatan kita dengan Sang Hyang Toyo. Walaupun di dalam Kawedar Sang Hyang Toyo memiliki dua sahabat atau dua anak atau dua putra ciptaannya, Manikmoyo dan Sang Hyang Wenang. Dan bagaimana kita sebenarnya hari ini kita menembah kepada yang kosong, tapi memiliki kekuatan yang absolut. Kapitayan bukan berarti adalah sebutan yang dijelaskan oleh orang-orang Belanda yang ekspan melakukan penjajahan kepada negara kita, yang menjajah intelektual, pengetahuan budi luhur, menghancurkan agama budi,
kekuatan dari bangsa kita sendiri. Mari kita sadar, dan saya mengajak kepada pemerintah, saya mendoakan kepada Presiden dan Wakil Presiden Bapak Insinyur Joko Widodo untuk kembali kepada nilai-nilai yang ada di tanah Nusantara, kepada ajaran Jawa, kepada agama Budi yang sudah disampaikan oleh Sabdo Walon, di mana kita akan kembali. Kalau tidak kembali dan ingkar kepada ajaran leluhur, maka kita tidak akan kembali kepada negara Indonesia Nusantara dengan menjadi bangsa yang gemah ripah loh jinawi toto tentrem kertoro harjo. Baik itu secara nyata untuk anak cucu kita, dan sekaligus ilmu pengetahuan keluhuran yang selalu kita pujikan tiap hari. Semoga ini bermanfaat. Semoga ini menjadi pengingat bagi kita dan anak muda. Kita doakan negara dan bangsa kita semoga selalu mendapatkan kekuatan dan keselamatan. Terima kasih. Rahayu, rahayu, rahayu. Rahayu. Matur nuwun.